Mahasiswa universitas terkenal dipaksa menanggalkan pakaian dan difoto. Setelah difoto, seluruh tubuhnya disemprot dengan cairan aneh. Ketika lampu dimatikan, tubuhnya mulai memancarkan cahaya hijau samar. Ini menandakan bahwa darah pernah disemprotkan ke tubuhnya. Pemilik darah itu adalah seorang wanita cantik. Di tengah malam, dia kebetulan naik taksi seorang mahasiswa. Melihat dia tampan dan berpenampilan cerah, dia dengan bebas membawa orang itu ke villa pribadinya. Lalu dia menaruh sedikit serbuk putih di punggung tangannya. Xianshuo tentu saja tahu apa itu. Dia menjilati dengan sangat sopan. Dia merasa melayang-layang. Bahkan dia mulai bermain permainan menusuk jari yang berbahaya. Peristiwa selanjutnya berjalan dengan lancar. Alkohol, kekerasan, dan gairah membuat Xianshuo mengalami malam yang paling tak terlupakan dalam hidupnya. Saat dia bangun, dia sama sekali tidak meragukan mengapa dia tidur di sofa. Saat pergi ke kamar dan berpakaian serta berpisah dengan gadis itu, melihat gadis tidak merespon, dia mengulurkan tangan untuk membangunkan gadis itu dan menambahkannya sebagai teman. Namun sentuhan lengket itu membuat kakinya lemas seketika. Melihat gadis tergeletak di genangan darah, Xianshuo orang-orang menjadi bodoh. Dia berlari keluar secara naluriah. Baru saat berlari ke depan mobil dia menyadari tidak membawa kunci mobil. Berbalik dan menemukan pintu besar sudah terkunci otomatis. Dengan panik, dia langsung memecahkan kaca untuk membuka pintu. Saat mengambil kunci mobil, dia bahkan tidak lupa membersihkan tempat di mana dua orang makan mie bersama. Tanpa pikir panjang, dia mengambil pisau yang terdapat jejak darah gadis. Lalu dia menekan gas untuk mencoba melarikan diri. Namun tindakannya ini dilihat dengan jelas oleh tetangga tua. Saat itu, pikiran Xianshu kosong. Bingung arah harus pergi kemana. Melihat polisi wanita yang sedang bertugas, dia tanpa sadar menginjak rem. Dengan tergesa-gesa, dia menyelipkan pisau ke dalam saku. Polisi wanita melihat tatapan matanya kabur dan mengira dia mabuk. Maka dia mengeluarkan alat tes alkohol. Sudah habis baterainya. Apakah ada hal lain? Ada. Sebelum polisi wanita melakukan langkah berikutnya, atasan langsung mengirimkan tugas darurat. Ada laporan kejahatan perampokan di area perumahan. Dia perlu segera pergi ke lokasi untuk menyelidiki. Polisi wanita menggerutu pelan. Rekannya berbisik kepadanya untuk membebaskan orang itu. Xianshu di dekatnya tampak ingin melarikan diri. Namun belum mewujudkan pikirannya. Polisi wanita sudah membuat keputusan. Mereka berdua bergegas ke tempat kejadian. Xianshu yang duduk di dalam mobil polisi gelisah memandang sekeliling. Semakin dilihat, semakin merasa ada yang aneh. Baru ketika mobil polisi berhenti di depan pintu rumah gadis itu, kata lelaki tua yang menelepon polisi. Tadi melihat seorang pria masuk ke dalam rumah, lalu keluar dan pergi dengan taksi. Polisi menekan bel pintu rumah. Putus asa mencoba membuka pintu mobil yang terkunci. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak bersalah. Dengan cepat, seorang polisi muda keluar pintu dan muntah dengan ganas. Jelas terpukul oleh pemandangan di dalam. Dokter forensik melakukan pemeriksaan. Menemukan 13 luka tusukan fatal di tubuh gadis itu. Dari luka-luka tersebut, senjata pembunuhnya mungkin adalah sebilah pisau buah. Saat itu, polisi wanita sudah tidak memperhatikan Xianshu. Hanya bisa meminta orang untuk membawanya kembali ke kantor polisi terlebih dahulu. Petugas yang mengantarnya tidak tahu bahwa Xianshu akan diperiksa kadar alkoholnya. Setelah membawa orang tersebut ke unit kriminal, dia langsung sibuk dengan hal lain. Xianshu takut-takut melirik ke kiri dan kanan. Ragunya apakah harus menelepon orang tuanya atau tidak. Terus-menerus dibawa masuk ke dalam kantor polisi sekelompok remaja nakal. Xianshu yang terlihat seperti seorang pelajar malah tidak menarik perhatian. Dia meletakkan kembali ponselnya. Tanpa sengaja meraba-raba pisau yang disembunyikan di dalam depan. Terkejut, dia segera menutup perseletingnya. Melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Berdiri dan berjalan seolah tanpa sengaja. Melihat bahwa dia hampir bisa keluar. Tiba-tiba bertemu dengan kakek yang tadi melapor. Meskipun kakek itu tidak bisa mengenalinya karena penglihatannya buram. Namun, rasa bersalah membuat Hyunsoo kembali duduk di area tunggu karena ketakutan. Dia hati-hati menghindari pandangan kakek itu. Orang kasar di depannya dengan jijik memperhatikan Hyunsoo. Beberapa jam berlalu. Ayah yang bangun pagi menemukan taksi keluarga tidak ada. Dengan cepat menelepon anaknya. Hyunsoo duduk gelisah sambil menatap ponselnya. Memutuskan untuk melarikan diri sekali lagi. Akibatnya, dia malang itu langsung bertemu dengan kepala polisi. Dia secara refleks menghindari pandangan kepala polisi. Membuat kepala polisi curiga seketika. Pandangannya sedikit kabur. Kamu, datang ke sini. Ya. Konfirmasi apakah dia membawa narkoba. Polisi wanita mulai memeriksa Hyunsoo dengan cermat. Kepala polisi dan rekannya sedang menganalisis kasus pembunuhan. Orang tua di sebelahku menekankan lagi. Pelaku kejahatan itu melarikan diri dengan mengendarai taksi sendiri. Dalam sekejap mata, semua polisi menatap Xianshu dengan tajam. Pria berusia lebih dari 20 tahun. Tinggalkan di mobil sewaan Anda sendiri. Menyilangkan tangan di belakang kepala. Katanya korban meninggal karena ditikam dengan pisau. Terhadap pisau dengan panjang 15 cm dan lebar 2 cm. Xianshu yang pengecut dan penakut selalu berpegang pada pikiran keberuntungan. Tidak punya keberanian untuk melapor ke polisi secara langsung pada saat pertama kali. Setelah ditangkap karena mabuk mengemudi, dia juga tidak berani mengungkapkan kebenaran. Sampai polisi wanita mengeluarkan pisau dari pangkuannya. Ketika kepala polisi menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan. Akhirnya dia hancur dan menangis teriak. Sungguh bukan aku.
meninggalkan tempat dengan mengendarai taksi sendiri. Diamlah. Namun dalam situasi ini, tidak ada yang akan percaya padanya lagi. Xianxiu yang terkejut ditindas kuat oleh polisi sampai jatuh. Kakek di sebelahnya sekali lagi menekankan. Polisi sangat hebat, kalian sangat unggul. Saat diinterogasi, Hyun-soo menjelaskan kejadian berulang kali. Menekankan bahwa yang dia katakan adalah fakta. Namun orang terakhir yang dilihat korban adalah dia. Orang pertama yang menemukan korban meninggal juga dia. Jadi tidak ada yang mau percaya pada kata-katanya. Polisi menggunakan reagen luminol. Ditemukan jejak darah yang banyak di tubuh Hyun-soo. Semua pembelaan langsung menjadi lemah. Hyun-soo ditahan menunggu persidangan. Seorang pengacara berjenggot melihatnya kasihan. Dia memberinya nasihat berpengalaman. Mulai saat ini, bahkan jika orang bertanya apakah kamu pria atau wanita, kamu harus bilang, saya tidak tahu, silakan bicara dengan pengacara saya. Tapi saya benar-benar tidak membunuh. Semua orang meminta kamu untuk diam. Pengacara terlihat bingung. Dia menjelaskan dengan singkat. Melakukan hal ini untuk mengurangi informasi yang dikeluarkan. Untuk menciptakan situasi yang lebih menguntungkan untuk persidangan di masa depan. Tapi mengapa harus mengurangi informasi yang dikeluarkan? Bukankah semakin banyak yang diketahui oleh hakim akan semakin menguntungkan dirinya sendiri? Sebenarnya tidak begitu. Kesadaran subjektif dapat memengaruhi hakim dalam menentukan kebenaran. Xianxiu terus-menerus menekankan bahwa dia tidak membunuh. Namun polisi wanita melihatnya pertama kali. Dan melihat bahwa matanya kosong. Terlihat sangat berbahaya. Polisi yang membawa Xianxiu kembali ke kantor polisi. Juga mengingat sebelum rekaman. Saat itu Xianxiu bertanya apakah gadis itu sudah mati. Saat ini polisi sibuk merangkai cerita. Kami membuat cerita kami. Dan hakim akan memilih cerita yang paling memuaskan bagi dirinya sendiri. Itulah pengadilan. Saat itu asalkan Xianxiu tidak mengatakan apa-apa. Pengacara dapat mengetahui cerita polisi dan melakukan kontraserangan. Pengacara yang berpengalaman. Melihat mata jernih mahasiswa. Terakhir, menekankan. Di sini tidak ada orang baik atau buruk. Semua orang mengikuti keadilan yang mereka sukai. Polisi yang berseru untuk memuji kebaikan dan menghukum kejahatan. Hanya ada dalam film, bukan dalam kehidupan nyata. Sepertinya, pengacara ini sudah lama menguasai sistem peradilan Korea. Dan kenyataannya sesuai dengan perkiraannya. Kepala polisi yang seolah-olah adil. Sebenarnya melihat Hyun-soo meninggalkan obat asma di tempat kejadian. Namun dia memilih untuk menghindari polisi lain. Dia diam-diam menyelipkan obat ke dalam saku sendiri. Tolong diingat, ini adalah bukti kunci dalam kasus ini. Seorang pengacara kawakan Korea. Perang melawan kelemahan sistem peradilan Korea telah dimulai. Gadis itu langsung jadi korban penyadapan saat pertama kali mengenakan celana pendek. Karena sedang asyik berbicara dengan teman-temannya. Dia sama sekali tidak menyadari. Pria tua di belakang yang tajam melihat adegan itu. Berusaha memberikan kartu nama pengacara kepada pria penyadap sebelum bus tiba di halte. Memberikan selembar kartu nama pengacara kepada pria penyadap. Mengatakan bahwa dia akan memberikan layanan dengan harga murah. Metode Anda terlalu buruk. Menyadap dengan ponsel sangat mudah terdeteksi. Penumpang di dalam mobil tidak terlalu banyak. Suara keras pria tua segera menarik perhatian penumpang lain di mobil. Namun dia masih merasa kurang. Dia berbalik dan memberikan kartu namanya kepada gadis yang difoto secara diam-diam. Mengatakan bahwa dia adalah ahli di bidang ini. Jika menemukan foto diunggah ke situs web, silakan hubungi dia. Tuan Shen adalah pengacara termurah di seluruh Korea. Biaya pengacara 3.000 masih bisa dibayar dalam 72 kali cicilan. Benar-benar merendahkan martabat rekan seprofesinya. Namun, keberadaan murahnya bukan karena kurangnya kemampuan bisnis. Sebaliknya, hanya dengan satu dasi. Dia bisa membantu penipu untuk membalikkan keadaan. Hari itu, Tuan Shen hampir terlambat saat tiba di pengadilan. Tersangka terus-menerus mengeluh sambil menunjuk jam tangannya. Tidak meninggalkan kesan baik pada hakim. Tuan Shen hanya mengeluarkan satu dasi untuknya. Dengan percaya diri, dia mengeluarkan berkas. Itu bukan milikku. Benarkah? Lalu, kamu nomor berapa? Meskipun Tuan Shen terlihat sangat tidak konservatif. Namun, dia benar-benar memahami karakter hakim. Pertama, dengan merendahkan diri kepada terdakwa untuk meninggalkan kesan baik pada hakim. Sekali lagi dengan lidah yang fasih. Benar-benar membalikan kasus penipuan yang hampir terbukti. Keluar dari pengadilan. Tersangka langsung membayar biaya pengacara secara penuh. Tuan Shen juga tersenyum lebar sambil mengucapkan, sampai jumpa. Namun belum berjalan 2 langkah. Dia terus tertawa tanpa bisa berhenti. Apa yang saya bicarakan? Tuan Shen dengan setengah bercanda setengah serius berkata. Meskipun kamu tertangkap karena menipu orang lain, saya senang membantu kamu dalam persidangan untuk mendapatkan uang. Tapi saya menyarankan kamu untuk segera berhenti. Mencuri uang orang lain dengan cara yang tidak jujur sudah cukup, bukan? Jika terus seperti ini, kamu mungkin akan habiskan hidup di penjara. Sampai jumpa. Tuan Shen melambaikan tangan dan bersiap-siap untuk pergi dengan mobilnya. Tetapi mengapa seorang pengacara yang memiliki rasa keadilan bersedia membela penipu yang didakwa tidak bersalah? Karena Tuan Shen benar-benar miskin. Sejak bercerai, karir yang biasa saja menjadi semakin menyedihkan. Siang hari, dia berani makan di kantin polisi. Mengajarinya satu kata demi satu kata bagaimana cara menghadapi pemeriksaan. Memasak mie instan malam untuk makan. Biaya nafkah anak perempuan tertunda setengah tahun. Ada sesuatu di kaki sendiri tapi tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit.
Alasannya sangat sederhana. Tuan Shen membutuhkan klien besar dengan cepat. Dia memperhatikan mahasiswa muda yang baru ditahan. Hampir 170 bukti tidak langsung menunjukkan bahwa Xianshu melakukan pembunuhan dengan penuh gairah. Sama seperti mempromosikan diri di dalam bus. Tuan Shen dengan sukarela berbicara dengan Xianshu. Mengajarinya cara merespons pertanyaan satu kata demi satu kata. Tanpa disadari, pengacara berpengalaman Shen akan segera menghadapi kegagalan besar dalam hidupnya. Kepala polisi telah merayu jaksa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Xianshu. Alasannya sangat sederhana. Kepala polisi akan segera pensiun. Sebuah konglomerat bersedia mempekerjakannya sebagai menteri hukum. Tetapi dia perlu memberikan kinerja yang gemilang sebelum pensiun. Dan kasus pembunuhan mahasiswa yang menghebohkan ini adalah kesempatan terbaik. Meskipun kepala polisi tidak mendapatkan pengakuan bersalah dari Hyun Soo. Namun, dalam persidangan, dia sangat jelas tentang semua yang terjadi. Jadi sebelum Hyun Soo menghadiri sidang, dia sengaja menggali di gudang untuk waktu yang cukup lama. Lalu dia membuat Hyun Soo mengenakan pakaian yang dipilihnya dengan teliti. Tuan Shen segera mengetahui trik kepala polisi. Begitu mengenakan pakaian itu, terlihat seperti pemuda nakal yang tidak berpendidikan. Tidak sempat untuk mengganti pakaian. Di luar pintu sudah dipenuhi oleh wartawan yang siap memotret. Seketika, citra buruk Hyun Soo akan tersebar di seluruh Korea. Kepala polisi mendominasi pertempuran opini publik. Saat persidangan, jaksa penuntut sangat menekan. Ditambah dengan memainkan kartu simpati pada korban yang tak bersalah. Tuan Shen hanya bisa bertahan tanpa bukti langsung. Kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan. Hakim akhirnya memutuskan untuk menahan Hyun Soo sementara. Sampai bukti terbaru ditemukan untuk menghukumnya. Begitulah. Setelah pertemuan yang menggairahkan, mahasiswa berprestasi tiba-tiba masuk penjara. Media-media berlomba untuk menyoroti. Semua orang tahu Xianshu adalah pemerkosa dan pembunuh. Dan bos penjara paling membenci pelaku pemerkosaan. Penjaga penjara tidak ramah padanya yang tak berkuasa. Melihat Xianshu diseret ke sel tunggal, dia mengikatkan tali gantung di lehernya. Narapidana senior bertekad untuk menghukumnya. Narapidana lain hanya menonton tanpa peduli. Penjaga penjara mengetuk kaca dengan tepat waktu, memberi isyarat agar tidak membunuhnya. Hukuman ini memperkuat tekad Xianshu untuk mengubah nasibnya. Namun sayangnya, kepala polisi dengan perintah pencarian, tanpa ragu mengosongkan seluruh isi rumah Xianshu. Namun demi membebaskan Xianshu, orang tua Xianshu masih bersedia menjaminkan rumah mereka. Kamu membayar biaya pengacara sebesar 50 juta kepada Tuan Shen setara dengan 260.000 RMB. Menerima uang untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada saat ini, Xianshu yang dituduh melakukan pemerkosaan menjadi sasaran pemukulan di penjara. Bahkan tahanan biasa pun bisa memukulnya. Hanya membantu teman sel tahanan dengan mengambil 2 tablet obat penghilang rasa sakit. Dia diingatkan oleh anggota White Tiger Gang, Blade Brother, untuk tidak ikut campur. Jangan terlalu ikut campur. Kamu, jangan terlalu sombong. NY. Bisakah kamu